Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Amboro, JGP Rekognisi Angkatan 10 dari Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Susiana, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sempol Kabupaten Bondowoso. Apa kabar Bu Susiana? Alhamdulillah sehat Pak Panji. Dan Ibu Siti Ani Maya Sulha, Kepala Sekolah SMKN 1 Maesan Kabupaten Bondowoso. Apa kabar Ibu Maya? Alhamdulillah Bapak sehat, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, praktek kucing pada supervisi. Sebagai supervisor adalah saya sendiri, Panji Amboro, Ibu Susiana sebagai coach, dan Kuci diperankan oleh Ibu Siti Animaya. Kepada beliaunya, kami persilahkan dalam melakukan perannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Boleh saya berdiskusi sebentar Pak Panji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu Susi. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya sedang mengikuti program guru penggerak dan saat ini telah sampai pada materi coaching untuk supervisi akademik. Menurut saya, materi ini sangat sulit dan membutuhkan banyak latihan, Bapak. Wah, luar biasa itu Ibu. Program guru penggerak ternyata juga melatih Bapak, Ibu guru untuk bisa menjadi coach ya. Keren itu Bu. Betul Pak, betul. Lalu apa yang Ibu harapkan? Untuk materi, insya Allah saya sudah menguasai Pak. Hanya untuk praktek, saya masih banyak kesulitan. Jadi maksud Ibu merasa ada tantangan saat mempraktikkan sesi coaching? Betul Pak, saya ingin bisa lebih profesional untuk berperan sebagai coach. Begitu ya Bu ya. Menurut Ibu, kompetensi apa yang harus Ibu kuasai untuk bisa berperan sebagai coach yang kompeten Bu? Sebenarnya ada 3 hal Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh. Untuk kompetensi ini insya Allah saya sudah siap dan fokus bersama coaching. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Nah, menurut saya ini agak perlu dilatih juga karena terkadang saya melewatkan hal-hal yang penting yang disampaikan oleh coaching dan sulit sekali untuk tidak membuat asumsi tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Seringkali kemudian saya justru membantu memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Saya juga perlu banyak berlatih untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Oke. Jadi menurut Ibu, ada 3 kompetensi utama yang perlu dikuasai. Kalau yang pertama, it's okay, no problem ya Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu, kompetensi mana yang perlu menjadi fokus utama kita saat ini? Menurut saya kompetensi mendengarkan aktif, Bapak. Jadi tantangan utama Ibu adalah lebih menguasai kemampuan untuk mendengarkan aktif ya. Menurut Ibu, saat ini, jika boleh kita leveling 1 sampai 10, untuk kompetensi mendengarkan aktif ini, Ibu ada di angka berapa, Bu? Kalau menurut saya, Pak, saya masih di angka 6. Hal-hal apa yang menjadi tantangan bagi Ibu? Salah satu keterampilan utama dalam coaching ini adalah mendengarkan aktif atau menyimak, Pak. Nah, pada sesi coaching harusnya kita mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Saya harus fokus pada apa yang dikatakan oleh si coaching dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucap.
Namun pengalaman saya pada saat coaching, saya masih sering berasumsi Bapak, karena saya tahu dan kenal latar belakang si coaching. Jadi begitu ya. Masih ada asumsi pada kucing. Iya Bapak, harusnya kita menghindari memberi label atau menjudgment pada coaching jika kita mengetahui latar belakangnya. Nah, yang sering kali saya lakukan juga adalah mengasosiasikan hal yang disampaikan coach dengan pengalaman yang pernah saya alami. Akhirnya, saya jadi lebih banyak curhat, Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi sesi curhat ya. Kalau begitu, apa yang dapat Ibu lakukan agar kemampuan mendengarkan aktif bisa lebih dikuasai, Bu? Intinya sih pada saat coaching kita benar-benar harus aktif dan benar-benar harus fokus nih Pak pada kata-kata kunci yang disampaikan oleh si coach. Kemudian menggunakan kata-kata pemantik untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya dapat menggali potensi coach dan menjadi jawaban dari tantangan yang dihadapi. Nah, kita sudah menemukan hal-hal utama yang harus Ibu terapkan pada saat coaching. Jadi, kata proses mendengar dan menyimak secara aktif itu yang harus kita latih ya Bu ya. Betul Pak, betul. Baik Bu, kira-kira upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk melatih kompetensi tersebut? Saya akan berlatih dan menerapkan pada kegiatan penilaian kinerja bersama rekan-rekan guru, Pak. Sebagai kepala sekolah, saya juga harus melaksanakan program supervisi akademik yang menjadi salah satu indikator penilaian kinerja guru, Pak. Baik, Bu. Kapan waktu yang akan Ibu luangkan untuk kegiatan supervisi? Bagaimana kalau besok, Pak? Kebetulan saya ada sesi coaching penilaian kinerja guru bersama Ibu Maya untuk supervisi akademik di kelas. Baik, Bapak Bu. bisa hadir mengamati. Siap. Insya Allah saya bisa hadir. Terima kasih, Bapak. Semoga sukses ya. Demikian percakapan kami, supervisor dan coach pada prasupervisi. Berikutnya adalah tayangan supervisi yang akan diperankan oleh Ibu Susiana sebagai coach dan Ibu Maya sebagai coaching. Selamat mengikuti percakapan dialog penilaian kinerja pembelajaran pada PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Bagaimana kabar Bu Maya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Bu Maya, perkenalkan, di samping saya ini ada Bapak Panji, sahabat saya yang akan mengamati proses diskusi ini. Salam kenal, Bu. Salam kenal, Bapak Panji. Ibu Maya, sesuai rencana penilaian kinerja yang sudah kita sepakati melalui PMM, hari ini kita akan mengawali kegiatan penilaian kinerja dengan melakukan diskusi praobservasi ya. Baik, Bu. Mata pelajaran dan materi apa yang Ibu Maya tampilkan dalam sesi penilaian kinerja ini? Seperti yang telah saya isikan dalam rencana hasil kerja saya di PMM, Bu. Rencananya saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk mata pelajaran produktif kelas 10 agribisnis pada materi peluang usaha agribisnis pertanian, Bu. Nah, dari 8 praktek penilaian kinerja yang disediakan di PMM, Bu Maya, praktek kinerja apa yang menurut Bu Maya menjadi tantangan yang paling utama nih? Sebetulnya 8 kategori praktek kinerja semuanya sangat menantang, Bu. Hanya saja saya merasa perlu meningkatkan pemahaman dan praktek kinerja saya, khususnya dalam hal membangun budaya positif. Karena jujur, Bu, saya seringkali terlewat untuk pembiasaan positif karena lebih fokus pada materi yang saya ajarkan. Baik Bu Maya. Jadi penilaian kinerja Ibu Maya akan berdasarkan instrumen penerapan disiplin positif di kelas ya? Betul, nggih, Bu.
Wah, bagus itu Bu Maya. Semakin banyak guru yang menerapkan budaya positif di kelas, budaya positif di sekolah akan semakin terbangun. Lalu menurut Bu Maya, hal apa saja yang dapat Ibu lakukan agar penerapan disiplin positif dapat terlaksana di kelas? Saya sudah menyiapkan modul ajar dengan mengintegrasikan penerapan disiplin positif, Bu. Saya sudah upload di laman MM untuk Ibu cermati. Nah, pada penerapannya nanti, saya juga akan melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Saya juga akan melakukan penguatan positif, Bu, terhadap perilaku siswa yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Saya juga akan coba menerapkan restitusi, Bu. Baik Bu Maya. Dari apa yang Bu Maya sampaikan berarti ada 3 hal yang penting ya, yang bisa menjadi poin perhatian kita saat supervisi. Betul, Ibu. Baik Bu Maya, kita akan melihat penerapan rencana-rencana yang sudah Bu Maya susun pada sesi observasi langsung nanti. Adakah hal-hal lainnya yang Ibu harapkan atau ingin sampaikan? Saya hanya berharap saya dapat mengajar dengan baik, dengan menerapkan budaya positif. Mohon maaf Bu, dengan menerapkan disiplin positif berdasarkan indikator-indikator yang sudah saya sampaikan tadi Bu. Dan kedepannya saya berharap siswa memiliki karakter yang baik berkat pembiasaan disiplin positif yang sudah diterapkan. Oke. Semoga kegiatan pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik dan Ibu dapat membantu mengembangkan karakter disiplin positif siswa. Terima kasih Bu Susan. Selama proses observasi nanti, saya akan hadir di kelas dan akan melakukan observasi langsung ya. Dan bolehkah saya merekam proses pembelajaran sebagai dokumentasi dan sebagai bahan refleksi saya, Bu Maya? Tentu saja boleh Ibu, disilahkan. Oh iya, kapan nih kira-kira pelaksanaan observasi di kelas untuk jadwal Bu Maya? Sesuai jadwal mengajar saya, nggih Bu. Insya Allah lusa saya akan siap. Baik Bu Maya, silakan dipersiapkan dan semoga sukses ya. Terima kasih banyak Ibu. Demikian percakapan antara coach dan coachee dalam penilaian kinerja guru. Berikut adalah percakapan pasca supervisi yang dilakukan oleh Bapak Panji Amboro, saya sendiri sebagai supervisor, dan Ibu Susiana sebagai coach. Alhamdulillah Ibu Susi, kegiatan praobservasi sudah terlaksana ya. Alhamdulillah Pak Panji, saya sudah melaksanakan sesi praobservasi bersama Bu Maya. Kembali pada tujuan kita sebelum sesi coaching bersama Bu Maya tadi, apa menurut Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, Bu? Menurut saya sudah melakukan komunikasi dengan lebih baik, Pak. Komunikasi saya sudah fokus pada indikator penilaian kinerja yang Ibu Maya harapkan dan berlangsung dengan efektif. Percakapan saya juga tidak melantur pada aspek-aspek penilaian kinerja lainnya. Jadi, saya fokus pada penerapan disiplin positif. Saya juga sudah menggali hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bu Maya agar penerapan disiplin positif di kelas dapat secara berkelanjutan dilakukan, Pak. Wah, ternyata saya juga mencatat hal yang sama, Bu. Melalui diskusi tadi, saya juga melihat bahwa diskusi yang Ibu inisiasi sudah bisa fokus pada aspek disiplin positif yang menjadi tantangan utama Bu Maya. Ibu tinggal mengamati kinerja beliau nanti di kelas. Kemudian Bu, hal-hal lain apakah yang mungkin Ibu lewatkan dari diskusi praobservasi bersama Bu Maya tadi? Hal lain, sepertinya saya perlu lebih banyak berlatih, Pak, agar di saat coaching ada lebih banyak lagi hal
yang bisa saya gali dan saya dapat dari coach, Pak. Sehingga selanjutnya saya ingin lebih banyak berlatih lagi untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti perlu lebih banyak latihan lagi ya Bu ya? Ya betul Pak Panji, saya ingin terus berlatih Pak Panji. Baik Bu, kapan selanjutnya kita dapat melihat tindak lanjut dari upaya Ibu untuk menjadi coach yang baik? Begini Pak Panji, bagaimana jika nanti saya mengirim video pasca observasi bersama bukunya nanti ya Pak? Kemudian nanti kita akan melihat apakah saya lebih baik dalam menguasai kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu, kita sudah melakukan rangkaian proses diskusi. Dari pra-observasi, kemudian saya juga telah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan kepada Bu Maya, hingga kita merefleksikan bersama hasilnya. Bagaimana perasaan Ibu? Dan menurut Ibu, apakah tujuan peningkatan kompetensi Ibu sudah mengalami peningkatan? Alhamdulillah Pak Panji. Saya merasa dengan semakin banyak berlatih, saya dapat mengasah keterampilan saya untuk mendengarkan secara aktif, Pak, hingga menemukan kata-kata kunci dan bisa menjadi pemantik bagi saya untuk dapat menyusun pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Bu. Semoga sukses menjadi coach yang kompeten ya, Bu ya. Siap. Terima kasih, Pak Panji. Terima kasih Sama-sama. banyak. Demikian percakapan coaching pada supervisi akademik yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.